Eliano Renders kembali dicoret dari daftar susunan pemain tim nasional Indonesia saat bersua Jepang di pertandingan kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 17 November 2026. Usai laga, wajah kecewa Eliano Renders jadi sorotan. Banyak publik berempati kepada Eliano Renders, bahkan banyak warganet yang menyerbu akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pasca laga Timnas Indonesia versus Jepang. Ini bukanlah yang pertama, Eliano Renders juga absen dalam pertandingan melawan Cina pada 15 Oktober 2024 lalu. Sebelumnya, manajer Timnas Indonesia Sumarji menjelaskan bahwa absennya adik Tijani Renders itu bukan karena cedera, melainkan merupakan bagian dari strategi yang diterapkan oleh pelatih Sintayong. Sebagai gantinya, Sintayong memberikan kepercayaan kepada Kevin Dix, pemain naturalisasi lainnya yang langsung diturunkan sebagai starter di posisi bek. Keputusan Sintayong yang kembali tidak memasukkan Eliano Renders semakin memperburuk situasi karir pemain yang satu ini, terutama setelah performa dan kesempatan bermainnya yang kian meredup di PSS Zwolle. Tentu saja keberadaan Eliano Renders di Timnas Indonesia menjadi tanda tanya besar karena setiap waktu petinggi PSSI selalu mengatakan kalau rekomendasi naturalisasi pemain keturunan itu berasal dari pelatih kepala Sintayong. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut tidak dipanggilnya Eliano Renders ke dalam skuad tim nasional Indonesia didasarkan hak pelatih. Tidak tahu, itu semua haknya pelatih, jelas Erick. Dia menjelaskan tugasnya sebagai Ketua PSSI adalah mencari pelatih yang baik dan menyiapkan pemain yang terbaik. Itu yang saya lakukan sampai hari ini. Hasilnya belum maksimal. Ya, kita coba lagi, jangan berhenti di tengah jalan, kata Erick Thohir. Adik kandung dari pemain AC Milan, Tijani Renders ini juga sempat menolak berkomentar saat ditanya mengenai pencoretan namanya dalam skuad Timnas Indonesia. Tidak, saya tidak bisa berbicara terkait hal ini, ujar Eliano jelang laga melawan Jepang pada Selasa 12 November 2024. Sementara itu, pelatih tim nasional Indonesia Sintayong akhirnya memberikan penjelasan terkait absennya Eliano Renders dari skuad final Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang pada Jumat 15 November 2024. Sintayong mengungkapkan bahwa keputusan mencoret Renders didasarkan pada penilaiannya terhadap kualitas permainan sang pemain. Menurut Sintayong, Renders belum menunjukkan performa yang cukup baik untuk bergabung dengan skuad Garuda saat ini. Soal Eliano tidak masuk dalam skuad karena menurut saya belum cukup baik. Masih susah bagi dia untuk bersaing di skuad ini. Jadi, saya memilih seperti itu, ujar Sintayong. Diketahui absennya Eliano Renders dalam dua laga krusial ini juga mengundang kritik terkait status naturalisasi yang diberikan kepadanya. Banyak yang mempertanyakan apakah pemain seperti Eliano Renders layak dinaturalisasi jika kontribusinya untuk tim nasional Indonesia sangat minim. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu saja pantas muncul di kalangan pecinta sepak bola Indonesia karena ekspektasi terhadap Eliano memang cukup tinggi karena saat ini dia bermain di kasta tertinggi Liga Belanda yakni PSS Zwolle. Diketahui Eliano Renders bisa bermain di sejumlah posisi. Pertama adalah gelandang serang. Bicara statistik, Eliano Renders sementara ini paling banyak bermain sebagai attacking midfielder atau gelandang serang. Data Transfer Market mencatat bahwa pemain berusia 24 tahun itu sudah 42 kali ditempatkan sebagai gelandang serang selama merumput bersama sejumlah klub berbeda.
namun posisi tersebut cukup jarang dimasukkan Sintayong saat bertanding. Juru taktik asal Korea Selatan itu selama ini lebih suka bermain dengan formasi 3-4-3 yang hanya menempatkan 2 gelandang sentral saja. Posisi kedua adalah bek sayap kanan. Eliano Render sudah debut bersama tim nasional Indonesia saat melawan Bahrain beberapa waktu lalu. Saat itu dia menggantikan Sandy Walsh dan mengisi posisi wingback kanan. Di level klub bersama PSS Zwolle, Eliano juga cukup sering menjadi bek sayap kanan. Di Eredivisie musim 2024-2025 ini misalnya, dia sudah bermain sebagai wingback kanan sebanyak 3 pertandingan. Posisi berikutnya adalah sayap kanan. Melihat riwayat formasi yang dimainkan Sintayong, Eliano sebenarnya cukup masuk jika ditempatkan sebagai winger di sebelah kanan. Namun tentunya dia harus bisa bersaing dengan pemain lain dengan posisi serupa, seperti Malik Rizaldi hingga Witan Sulaiman. Pada level klub, Eliano juga sering dimainkan sebagai sayap kanan. Bersama 30 laga yang sudah dijalani di posisi itu, dia menorehkan 1 gol dan 2 assist. Posisi lainnya adalah sayap kiri. Untuk posisi winger kiri, dia sudah pernah bermain sebanyak 24 pertandingan di klub dengan kontribusi 3 gol dan 1 assist. Namun sepertinya untuk masuk posisi winger kiri rasanya cukup sulit. Pasalnya posisi serupa telah biasa diisi oleh Ragnar Oratmangun yang tampil apik. Selanjutnya adalah gelandang tengah. Dibanding beberapa posisi lain di atas, sektor ini menjadi salah satu yang paling mungkin diisi Eliano dalam formasi Sintayong dengan 3-4-3. Akan tetapi, perebutan posisi itu juga cukup kompetitif, mengingat adanya pemain seperti Tom Haye dan Ivar Janner. Selain itu, pemain seperti Jordi Amat hingga Nathan Joaon juga bisa bermain di sana. Keadaan inilah yang mungkin membuat Eliano kesulitan menembus tim utama dalam setiap laga timnas Indonesia. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bakal langsung melakukan evaluasi di skuad Garuda usai kalah 0-4 melawan Jepang. Saya mohon maaf kalau sampai mengecewakan pertandingan ini dan saya akan evaluasi, kata Erick Thohir. Erick menyebut PSSI bakal melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap skuad Garuda. Evaluasi dikatakan juga berlaku untuk pelatih Sintayong. Semua akan dievaluasi, tidak hanya coach Sintayong, ucap Erick Thohir. Lebih jauh, Erick menyebut timnas masih memiliki harapan dengan target berada di posisi 3 atau 4. Dia juga mengaku hal ini merupakan beban dari dirinya sebagai Ketua Umum PSSI. Kita masih punya 5 game lagi, kita posisinya ranking 3. 4 yang kita targetkan, kita coba maksimal. Tapi kembali, tentu ini bukan beban dari pemain atau pelatih, ini beban dari saya. Saya bertanggung jawab, kata Erick Thohir. Dengan hasil ini, Jepang kokoh di puncak klasmen grup C dengan 13 poin. Sedangkan posisi Indonesia ada di juru kunci dengan poin 3. Laga selanjutnya, timnas Indonesia akan bertemu Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 November 2024. Pada leg pertama, timnas Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Sementara itu, Arab Saudi baru saja melakukan pergantian pelatih dari sebelumnya Roberto Mancini, kini ditangani Herve Renard. Pada laga awal menghadapi Australia, The Falcon hanya mampu bermain imbang 0-0.